Apartemen pusat kota. Di satu sisi, perempuan itu berjalan dengan tergesa-gesa menuju ke arah apartemen yang telah ditentukan oleh Felix. Kecemasan kembali menghantam dirinya, seperti biasa jika hal itu terjadi dia pasti tidak bisa beraktivitas dengan baik dan benar, satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan dirinya hanya laki-laki itu. Seolah-olah bantuan Felix menjadi candu tersendiri untuk dirinya agar perasaannya menjadi tenang dan beban yang menimpa dirinya menghilang begitu saja. Tidak dia hiraukan lagi ucapan Rosa yang berkata laki-laki itu bukan laki-laki yang baik, baginya Felixlah satu-satunya tempat dia mengadu dan bergantung sejak dulu hingga sekarang. Dia bergerak cepat menuju ke lantai atas, naik melalui elevator dan menekan nomor lantai yang dia tuju. Begitu tiba di atas dengan cepat Elia langsung mencari kamar apartemen yang menjadi tempat pertemuan mereka. Beberapa kali dia ke sana, membuat perjanjian pertemuan dengan laki-laki tersebut, jadi baginya tidak sulit untuk menemukan tempat tersebut. Begitu tiba di depan sebuah pintu, Elia buru-buru menekan bel intercomnya, seorang laki-laki terlihat membukakan pintu sambil mengembangkan senyumannya. "Kau sudah datang?" tanya laki-laki dengan wajah berbingkai kacamata tersebut. "Ya." Setelah menjawab begitu, Elia langsung masuk ke dalam apartemen tersebut. Dia buru-buru melangkah masuk menuju ke arah dalam, mencari kursi sofa yang biasa dia gunakan untuk terlelap dan mengikuti terapi hipnotis di sana. Ingin langsung melakukannya? Felix bertanya sambil menaikkan ujung alisnya. "Ya." Lagi Elia hanya menjawab seadanya. Dia berbaring di atas kursi sofa sandar santai mendominasi berwarna putih tersebut. Membiarkan Felix mulai melakukan terapi hipnotis kepadanya. Dia butuh tidur, dia butuh istirahat, dia butuh melupakan segala-gala bebannya saat ini. Soal Cooper, soal Rihanna, soal Chris dan semua orang. Felix terlihat menaikkan ujung bibirnya, laki-laki itu mulai mengambil sesuatu dari dalam lemari nakasnya, mendekati Elia sambil meminta Elia menatap sebuah liontin yang ada di tangannya. "Kita akan mulai melakukannya," ucap laki-laki itu. Dan bisa dibayangkan dalam hitungan beberapa waktu secara perlahan Elia mulai terlelap di dalam tidurnya. Felix menatap perempuan itu untuk beberapa waktu, kemudian dia berdiri dan melangkah menuju ke arah meja kerjanya. Laki-laki itu mencoba untuk menghubungi seseorang. "Kau sudah menggiring laki-laki itu untuk datang kemari?" tanya Felix dari balik handphone. Biarkan dia melihat sisi buruk Elia, semakin dia melihat sisi buruknya, semakin benci dia pada perempuan itu, semakin sulit untuk mereka mengetahui soal kenyataan di masa lalu. Setelah berkata begitu Felix mematikan panggilannya, dia langsung beranjak mendekati Elia, mengangkat tubuh perempuan itu menuju ke arah kamar. Begitu dia meletakkan tubuh Elia ke atas kasur, Felix secara perlahan membuka pakaian Elia satu persatu lantas dia juga mulai membuka pakaiannya satu demi satu. "Nikmati tidur panjangmu, sayang," bisik Felix dengan senyuman liciknya. Di sisi lainnya, Rihanna terlihat mundur beberapa langkah dari posisinya saat dia menyadari apa yang dia lihat barusan. Kakaknya tengah melewati sesi panas bersama laki-laki asing yang tidak pernah dia kenal siapa. Mungkin mereka telah melewati sesi tersebut cukup lama hingga menyebabkan sang kakaknya tertidur dengan begitu lelap di dalam dekapan laki-laki yang bersama kakaknya tersebut. Seketika Rihanna menatap ke arah Cooper, dia tidak paham bagaimana ekspresi Cooper yang sebenarnya, laki-laki itu hanya diam menatap lurus ke depan. Laki-laki yang bersama kakaknya itu terlihat terkejut, dia mencoba bangun. "Cooper, aku." Alih-alih mendengarkan ucapan laki-laki itu, Cooper dengan cepat menarik tangan Rihanna agar keluar dari sana. Di sisi lainnya lagi, Rosa terlihat panik setengah mati, setelah menghubungi seseorang di balik handphonenya, perempuan itu bergerak dengan tergesa-gesa menuju ke arah mobilnya. Tanpa berpikir 2-3 kali Rosa langsung naik ke mobilnya dan melakukan mobilnya menuju ke arah yang dia anggap di sanalah pastinya Elia tuju saat ini. Di sisi lainnya lagi, beberapa menit saat Cooper dan Rihanna keluar dari apartemen, seorang laki-laki terlihat melesat masuk ke dalam apartemen Felix tanpa berpikir 2-3 kali, dia langsung bergerak menuju ke arah kamar utama laki-laki tersebut dengan jutaan kemarahannya.
Felix jelas terkejut setengah mati. Bagah. Satu pukulan telak menghantam wajah Felix. Bajingan! Teriak laki-laki itu dengan penuh kemarahan. Di belakang sana Rosa tahu-tahu ikut melesat masuk, dia langsung menghampiri Elia yang terlihat terbaring tidak berdaya. Elia, oh ya Tuhan. Laki-laki tadi setelah berkali-kali memberikan bogem mentah pada Felix langsung bergerak menghampiri Elia, dia menutupi seluruh tubuh Elia yang hanya menggunakan pakaian lemnya saja tersebut dengan selimut tebal. Api kemarahan jelas menghantam dirinya, bola matanya tampak berkaca-kaca, laki-laki tanpa berpikir 2-3 kali langsung mengangkat tubuh Elia dan membawanya pergi menjauh dari sana. Jika aku melihat kamu sekali lagi mengganggu kehidupan Elia, aku pastikan hidupmu tidak akan baik-baik saja. Setelah berkata begitu, laki-laki itu langsung melesat membawa tubuh Elia pergi dari sana. Bajingan! Umpat Rosa dengan penuh kemarahan ke arah Felix, lantas dia mengejar langkah laki-laki itu dan Elia dengan cepat. Rihanna membiarkan Cooper menyeret langkahnya sejak tadi menuju ke arah parkiran, jutaan pemikiran menghantam dirinya. Sekarang dia baru tahu kenapa kakak iparnya tidak ingin menyentuh kakaknya, tidak memilih Kak Elianya dan lebih memilih mendatangi dirinya di malam pertama mereka. Sejak awal memang tidak pernah ada cinta di antara mereka. Begitu tiba di parkiran Cooper terlihat berhenti dan menatap dalam wajah Rihanna. Kak! Suara Rihanna terdengar begitu serak, dia berusaha untuk tidak lagi bertanya soal banyak hal. Kamu sudah melihatnya bukan? Tanya Cooper pelan ke arah Rihanna. Alih-alih menjawab, perempuan itu hanya bisa menatap balik wajah kakak iparnya itu. Seolah-olah dia ingin berkata jika semua pasti baik-baik saja. Tapi dia jelas tidak ingin langsung membuat sebuah pemikiran, tidak ingin langsung menuduh atau menjudge kakak perempuannya. Rihanna memang berpikir kenapa kakak perempuannya melakukan semua itu, tapi Rihanna yakin pasti Kak Elianya punya alasan kenapa sampai harus tidur dengan laki-laki lain dan bukan dengan suaminya sendiri. Dia butuh penjelasan sendiri dari kakaknya itu, dia butuh mencari tahu ada apa sebenarnya. Bahkan dia ingin tahu apakah pernikahan kakaknya dan Cooper benar-benar berjalan sesuai dengan cinta. Ya aku melihatnya, tapi tidakkah kakak ingin memberitahukan kepadaku apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian? Bagiku kalian berdua sama-sama salah termasuk aku, kita seolah-olah menjadi para pasangan yang sibuk berselingkuh. Apa yang terjadi di dalam pernikahan kalian? Bukankah seharusnya dua orang saling mencintai menikah dan tinggal bersama? Baris pertanyaan dari Rihanna membuat Cooper terdiam. Apa ada yang tidak aku ketahui sebelumnya? Aku hanya ingin tahu ada apa sebenarnya dengan kalian. Cinta tidak hanya melibatkan emosi, cinta juga melibatkan sistem kerja otak yang terkait dengan asteris dan reproduksi. Kedua sistem ini yang bisa menjelaskan mengapa manusia mampu melakukan perselingkuhan, bahkan di saat kita begitu menghargai cinta. Begitu kalian ingin memutuskan pernikahan bukankah seharusnya kalian sudah memikirkan semuanya dengan matang Kak? Jika memang tidak ada cinta semua tidak akan berjalan, jika masing-masing ada cinta lain maka pernikahan jelas tidak bertahan. Dan bukankah aneh pernikahan yang baru berjalan beberapa waktu bisa bergerak dengan pengkhianatan sejauh ini? Kak Elia dan orang lain, kakak sendiri dengan diriku, jika sejak awal ada cinta di dalam pernikahan kalian, jelas tidak mungkin semua ini terjadi bukan? Entahlah Rihanna pikir apa yang difikirkan dia saat ini jelas benar. Jika menang di antara Cooper dan kakaknya sejak awal saling mencintai, hal ini semua tidak mungkin terjadi bukan? Itu artinya sejak awal tidak pernah ada cinta di antara mereka. Lalu jika tidak ada cinta, kenapa bisa-bisanya mereka menikah? Otak Rihanna benar-benar sakit memikirkan semuanya. Mendengar barisan demi barisan ucapan Rihanna jelas membuat Cooper sejenak diam. Dia menatap wajah perempuan itu untuk beberapa waktu. Kamu pernah mendengar pernikahan karena kesepakatan bisnis? Tanya Cooper tiba-tiba pada Rihanna. Ya, Rihanna bertanya sambil menaikkan ujung alisnya. Sejak awal pernikahan ini dibuat karena sebuah kesepakatan, tanpa cinta, bahkan tanpa surat nikah. Ketika Cooper berkata begitu seketika membuat Rihanna ternganga. Bagaimana?